Assalamualaikum. Selain Marco Polo, pengelana dunia di masa lalu yang terkenal itu Ibnu Battuta, bukan si Ujang. Kalau si Ujang itu biasanya tukang benerin pintu dan power window. Jarang pergi-pergi sih itu kalau si Ujang. Paling juga dia berkelananya ke Cicalengka, Majalaya, dan Banjaran. Terus nyasar ke kuburan angker biur, habis itu kecebur sumur. Kalau Ibnu Battuta, wow. Dan kalian dari barat maupun dari timur, belumlah bisa dibilang petualang yang sejati kalau belum mengenal nama Ibnu Battuta. Kalau sama Ibnu Bajingan lah, residivis kalau dia itu. Makin gak kenal, makin baik. Aslinya dia orang Maroko, yaitu Ibnu Battuta, bukan Ibnu Batako. Loh, saat berusia 21 tahun, dia pergi ke Arab. Niatnya sekitar 2 tahun dia mau menjalani haji dan serangkaiannya dan belajar hukum Islam, terus pulang lagi ke Maroko. Tapi nggak taunya rencananya berubah. Jauh. Loh. Mirip kayak ibu-ibu yang lagi jalan ke mall nih kalau kayak gini. Niatnya cuma mau lihat-lihat dan sekedar beli sikat WC untuk nyogrok saluran kamar mandi yang mampet. Begitu sampai mall, waduh, ini barang branded lagi diskon semua, cuy. Ya udah, langsunglah kalap. Dia beli tas 3, sepatu 4, topi pantai, spray, dan bed cover. Sama mukena. Walah, lapis legit aja dia beli 2 loyang. Pas sampai rumah, celingak. Ini tadi sikat WC malah lupa beli ya, gubrak. Ibnu Battuta rencananya sekedar mau haji, ternyata terus dan terus dia berkelana kemana-mana. Kayak lagunya Bang Haji ini kalau berkelana. Bang Samiun juga kalau hawa sedang panas kemana-mana dia juga berkelana kolor. Walah, plesetan. Ibnu Battuta berkelana sampai 24 tahun. Atau ada yang bilang 29 tahun. Dia pakai berbagai moda, baik kendaraan darat maupun laut. Jalan kaki juga sering, berenang juga sering kalau kepepet. Sarapannya apa ini Ibnu Battuta? Bisa di-googling sendiri. Rencana mau ke Bandung gitu kan 2 hari, bablas ke Pangandaran 2 minggu. Itu namanya kebablasan. Tapi kalau rencananya mau 2 tahun berubah jadi 29 tahun, keburu meninggal lah semua para seniornya di kampung halaman. Nggak sekedar ngeluyur sana sini, Ibnu Battuta itu berguru juga macam-macam. Belajar ilmu hukum, belajar ilmu agama, ilmu silat kita nggak tahu. Sekalian kursus masak mungkin juga dia jalanin. Dia terlibat berbagai intrik politik dan segala gegeran dan bahkan kawin-mawin sekalian sepanjang jalan. Minimal ada 10 perempuan yang pernah dia kawini dari berbagai bentuk dan potongan, berbagai bangsa di Afrika, Asia, dan Eropa, dan terus dia ceraikan ya. Kalau 10 gitu nggak cerai-cerai itu nggak sesuai syariah kan ya. Hampir semua negeri besar dan semua kawasan muslim yang ada di dunia pada abad ke-14 saat itu pernah dia kunjungi, termasuk Asia Tenggara. Kita nggak tahu mampir atau nggak dia ke Cikajang Garut untuk menginspeksi peternakan domba. Nggak ada catatannya. Berulang kali, Ibnu Battuta nyaris tewas. Ya oleh gangguan penyakit, kriminalitas, gangguan alam, intrik politik, kecelakaan, seterusnya. Kesel keunde-unde aja ya, sama kelolotan kangkung, itu orang juga bisa meninggal sih, kalau sudah takdir. Tapi, Ibnu Battuta ini takdirnya die hard. Nggak mati-mati dia. Bahkan, saat Black Death menggila menyapu Eropa Asia di abad ke-14, itu dia juga pas sedang keluyuran di pusatnya Black Death dunia. Untung selamat. Dan terakhirnya, dia terus kembali ke Maroko. Ternyata orang tua dan para gurunya sudah pada meninggal saat dia kembali ke kampung halaman. Lalu, dia menuliskan berbagai pengalamannya yang konon kecampur baur dengan berbagai buku dan cerita yang pernah dia pelajari. Yang suka cerita petualangan, silahkan googling tuh kisah perjalanan Ibnu Battuta. Banyak pelajaran hidup dan pelajaran peradaban dari Ibnu Battuta. Salah satunya seperti ini nih. Dia bilang, di mana-mana pusat peradaban itu diawali dari orang-orang jalanan dan kaum nomaden. Lalu mereka berusaha hidup mapan dengan 1001 cara, yaitu dengan membangun kota atau merebut kotanya orang lain yang mapan duluan. Terus mereka bertani, beternak, dan seterusnya. Lalu setelah menjadi makmur, mereka terbuai kemapanan, ogah lagi bersusah-susah, sampai suatu ketika mereka dirangsek dan ditaklukkan oleh orang-orang jalanan dan kaum nomaden yang lebih siap untuk hidup susah. Begitu terus berulang dan berulang. Adidaya pertama di dunia itu Persia kuno.
Di puncak kejayaannya, 44% penduduk dunia itu berada di bawah pengaruhnya. Sampai kemudian kemapanan Persia kuno digulung oleh Alexandros atau Alexander dari Makedonia yang lebih punya semangat penjelajahan dan hidup di jalanan. Sepeninggal Alexander, terus negeri-negeri merdeka berserakan di mana-mana, bubar, ambyar, tapi rata-rata terus lama-lama sama juga. Mereka terbuai kemapanan dan nggak mau hidup susah lagi. Kemudian satu demi satu ditaklukkan oleh Romawi kuno yang lebih punya semangat penjelajahan dan siap hidup di jalanan menjelajah ke segala arah. Setelah Romawi Barat makmur, ogah bersusah payah lagi, dia pun ditaklukkan oleh suku Jermanik yang semula suruhannya dia. Terus seperti itu. Ketika orang Jermanik ogah bersusah payah lagi, Romawi yang tersisa pun idem, yaitu Romawi Timur. Demikian juga orang-orang Persia generasi baru. Muncul orang-orang jalanan dari Arab yang nomaden, penjelajah dari dunia Islam yang gak takut hidup susah. Islam pun terus menjadi penguasa dunia untuk beberapa abad. Tapi terus idem, setelah makmur dan adikuasa, para petingginya terbuai kemapanan. Dan ujungnya tergusur oleh orang susah kaum nomaden, yaitu tentara Mongol dan orang-orang Turki. Belakangan orang Turki Ottoman lah yang jadi adidaya dunia kelas wahid saat bangsa Mongol terpecah-pecah. Berikutnya lagi, setelah Ottoman mapan dan sibuk memperindah Konstantinopel dan kota-kotanya, yang berjaya dan paling doyan menjelajah itu orang-orang Eropa. Samudra luas mereka jelajahi dan jadilah mereka yang menguasai dunia. Terus dan terus selalu tema ceritanya seperti itu, persis dengan yang dituliskan Ibnu Battuta. Begitu suatu bangsa terbuai kemapanan, ogah bersusah-susah, dia kemudian terlibas oleh bangsa lain yang lebih siap untuk hidup susah. Hidup ini ujian. Dan demi untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan itu, Allah telah menciptakan banyak kemudahan. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Maha Adil juga. Sehingga secara garis besarnya kemudahan dari Allah itu terdiri dari dua kelompok. Pertama, kemudahan generik untuk semua orang, untuk semua makhluk. Dan tidak ada seekor makhluk pun yang melata di muka bumi atau di dalam tanah atau dimanapun juga, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Begitu kan menurut para guru kita. Udah oon, dekil, anggur-angguran, usil, hidup lagi. Tapi nggak pernah kelaparan. Tiap hari ada aja yang ngasih nasi berkat loh. Tapi ada lagi kemudahan yang sifatnya khusus. Nah, kemudahan yang khusus ini hanya didapat setelah kita menjalani kesulitan, kesusahan dengan penuh kesabaran dan hati yang ikhlas. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh benar bersama kesulitan ada kemudahan. Demikian menurut Quran Surat Al-Nasroh ayat 5 dan 6. Seperti itulah dunia ini. Kalau kemudahan itu ada yang gratis dari Allah dan tidak diiringi kesulitan, tapi tiap-tiap kesulitan itu selalu dan selalu, kalau kita hadapi dengan hati ikhlas dan tawakal, di baliknya kita akan mendapatkan hikmah dan kemudahan. Jadi ya, kalian para pejuang kehidupan, jangan alergi sama kesulitan. Kalau kalian gak mau susah, tiap ada kesusahan dihindari. Ada kesusahan dihindari, kalian gak akan bisa jadi benar-benar sukses dan malah ciloko loh. Punya bayi gak mau susah payah ngasih ASI, ujungnya kalah sama bayi lain yang dapat ASI eksklusif. Bayinya udah gede, gak mau susah lagi, terus dititip sama neneknya atau diserahkan full sama pembantu babysitter, psikisnya juga akan kalah sama anak-anak yang diurus susah payah oleh kedua orang tua. Bapaknya gitu ogah mikirin anak, full diserahkan sama ibunya anak-anak. Dia malah sibuk ngutak-atik manuk terkuku. Nah, itu juga tumbuh kembangnya akan kalah optimal sama yang diasuh ayah ibunya secara duet. Ini maksudnya tumbuh kembangnya si anak-anak lo ya, bukan tumbuh kembangnya manuk terkuku. Wah. Udah gede lagi, soal agama orang tua juga nggak mau susah payah. Terus plung anak dimasukkan ke boarding school sepenuhnya. Ini juga nggak benar kalau nyemplungin anak ke pesantren atau boarding school disebabkan karena orang tuanya ogah bersusah-susah. Anaknya disuruh belajar susah payah dan terus dipasrahkan bimbel 100%, tapi orang tuanya ongkang-ongkang kaki. Kayak gini juga hasilnya nggak optimal. Zaman sekarang tuh ya, anak yang malas-malesan, nggak mau susah payah bimbel atau nggak mau susah payah belajar, itu juga rata-rata akan kalah dengan yang rajin bimbel. Tapi kalau mengandalkan bimbel kelewatan, salah juga. Bingung dikit, tanya guru bimbel. Bingung dikit, tanya guru bimbel. Kelak, kemampuan problem solvingnya di dunia nyata juga akan tumpul. Persaingan masuk sekolah favorit susah, terus dihindari sejauh-jauhnya.
malah sekolah ke luar angkasa. Lah, nanggung kalau cuma luar negeri. Dah, kamu nggak usah susah-susah bersaing. Nanti kita selesaikan dengan uang saja. Merdeka. Loh, merdeka apa nih? Sekarang, sudah zaman sekolah tatap muka. Banyak anak-anak yang ogah-ogahan. Bakal cilaka bener tuh kalau segala kesusahan pengennya dihindari. Karena sudah menjadi janji Allah tadi, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau setiap kesulitan dihindari, ujungnya malah ciloko. Hati-hati. Oke lah. Memang nggak suka sama kesusahan itu manusiawi, tapi ngono ya ngono, neng ojo ngono. Nah, saya nggak mau susah-susah yang ini, tapi kalau yang itu saya mau. Nah, kalau gitu modelnya masih rada mending. Johann Gutenberg, dia nggak mau susah payah nyalin buku, tapi rasa nggak suka itu dia belokkan jadi giat bersusah-susah untuk menciptakan mesin cetak. Jadilah dia sukses. Thomas Alva Edison ogah bersusah payah di gelap-gelap malam dengan pencahayaan api yang mendrip-mendrip. Tapi dia mau bersusah-susah menemukan bola lampu. Jadilah dia termasyhur. Carl Benz dan Bertha Benz ogah bersusah-susah kemana-mana jalan kaki atau naik kuda. Tapi mereka mau bersusah-susah menciptakan mobil pribadi. Jadilah mereka sukses juga. Jalan sukses itu 1001. Kalau kita ogah susah payah menjalani jalan yang satu, tekunilah dengan susah payah jalan yang lain. Harus begitu. Itulah satu-satunya cara agar kita lulus dalam menjalani ujian kehidupan ini dan menjadi bahagia dunia akhirat. Sebagai menutup, berikut ini selengkapnya Alam Nasroh atau surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah turunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan sebutanmu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh benar. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, jika kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap.